Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman CPNS Pamong Belajar yang mana teman-teman ini baru saja beberapa minggu terakhir ini mulai bekerja di unit kerjanya masing-masing. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang akhirnya sudah berhasil menjadi seorang CPNS. Dan karena ini juga masih masa percobaan, saya doakan semoga diberikan kelancaran hingga teman-teman nanti bisa mendapatkan status 100% PNS. Oke, karena saya di sini akan membahas terkait Pamong Belajar. Nah, kan ada beberapa di antara teman-teman itu yang di luar Pamong Belajar ya, itu bingung gitu. Pamong Belajar ini apa sih? Di sini saya mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa Pamong Belajar itu adalah pendidik pada pendidikan non formal. Jadi kalau misalnya di pendidikan formal itu disebut guru pendidiknya. Nah, kalau di pendidikan non formal itu ada Pamong Belajar, yaitu merupakan pendidik pada pendidikan non formal yang mana statusnya adalah PNS atau pegawai negeri sipil. Jadi untuk pendidikan non formal itu sendiri ada beberapa sebutan profesi ya, seperti pamong PAUD, kemudian juga tutor, kemudian juga ada pamong belajar. Nah, jadi kalau yang statusnya PNS itu namanya pamong belajar ya teman-teman. Kemudian apa sih tugasnya Pamong Belajar? Nah, ini juga ada yang pernah bertanya kepada saya di salah satu kolom komentar, Pamong Belajar itu tugasnya apa sih? Nah, teman-teman harus ketahui bahwa tugas pokoknya atau tugas utamanya itu ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar tentunya dalam pendidikan non formal seperti misalnya pendidikan kesetaraan atau kursus atau pelatihan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengkajian program. Bagaimana teman-teman Pamong Belajar ini mengkaji program-program pada pendidikan non formal. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan model. Nah, setelah tadi dikaji program-programnya, maka apakah ada model yang bisa dikembangkan agar program pada pendidikan non formal ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah 3 tugas pokok atau 3 tugas utama dari seorang Pamong Belajar. Kemudian sebelum saya membahas lebih jauh tentang Pamong Belajar ini, bagi teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan video ini, walaupun teman-teman bukan Pamong Belajar, ketika status teman-teman sebagai seorang CPNS, saya ingatkan untuk ketika masuk untuk segera mengurus SPMT-nya ya, atau surat pernyataan melaksanakan tugas, karena SPMT ini sangat penting ya teman-teman. Itu adalah bukti bahwa teman-teman sudah mulai aktif bekerja dan itu nanti ada kaitannya dengan penggajian. Nah, jadi teman-teman ketika memang sudah masuk, teman-teman jangan lupa untuk segera mengurus SPMT tersebut. Baik, sekarang saya akan mulai menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya oleh teman-teman. Jadi pertanyaan pertama itu adalah teman-teman itu bingung apa yang harus dilakukan atau apa yang bisa dilakukan ketika baru pertama kali masuk bekerja sebagai seorang CPNS Pamong Belajar. Nah, kalau misalnya teman-teman secara umum nih untuk apa yang bisa dilakukan ketika awal masuk kerja sebagai seorang CPNS, teman-teman bisa menyaksikan video saya sebelumnya. Namun ketika teman-teman ingin lebih spesifik terkait Pamong Belajar selain yang umum tersebut, jadi lakukan dulu yang umum tersebut ya. Kalau teman-teman belum nonton, silakan tonton dulu. Kemudian untuk apa yang teman-teman CPNS Pamong Belajar bisa lakukan, jadi kalau saran dari saya sih ada 3 hal ya yang teman-teman bisa lakukan sebagai seorang CPNS Pamong Belajar yang baru masuk di unit kerjanya masing-masing dan masih bingung apa yang bisa dilakukan. Jadi hal pertama yang teman-teman bisa lakukan itu adalah teman-teman silakan cek apakah SKB di tempat teman-teman itu sudah memiliki sosial media atau belum. Nah, kalau misalnya belum, teman-teman bisa mulai membuat sosial media semisal Facebook atau Instagram atau Twitter atau blog, yang mana sosial media ini yang bisa teman-teman gunakan untuk mempublikasikan apa itu SKB dan juga program-programnya kepada masyarakat. Jadi ketika di SKB teman-teman itu belum memiliki sosial media, silahkan teman-teman berinisiatif untuk membuat akun sosial media
atas nama SKB teman-teman semua. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan teman-teman itu dapat diakses oleh masyarakat dan masyarakat lebih tahu apa itu SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar ini. Kemudian hal kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman sudah bisa mulai melakukan identifikasi terkait pembelajaran. Nah, jadi teman-teman sudah mulai bisa melakukan pendataan ke daerah di lingkungan sekitar SKB teman-teman, entah itu teman-teman datang ke kelurahan atau datang ke RT-RT atau langsung door to door, rumah ke rumah untuk mendata masyarakat yang putus sekolah dan juga buta aksara, sehingga nanti teman-teman bisa menindaklanjuti hasil pendataan yang teman-teman dapatkan untuk nanti ditindaklanjuti pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, identifikasi ini kemarin saya lihat sudah dilakukan teman-teman CPNS di daerah Bima ya, Nusa Tenggara Barat. Jadi teman-teman kemarin yang dari Bima itu sudah juga mulai membuat sosial medianya, ada Instagramnya saya lihat. Kemudian juga sudah memposting beberapa kegiatannya termasuk identifikasi atau pendataan masyarakat yang putus sekolah atau buta aksara. Nah, jadi kalau teman-teman bingung nih, ngapain ya di kantor nggak ngapa-ngapain. Nah, teman-teman bisa mulai berkoordinasi dengan teman-teman pamong belajar atau tutor yang ada di SKB teman-teman untuk melaksanakan identifikasi di lingkungan sekitar SKB teman-teman. Kemudian, hal ketiga yang teman-teman bisa mulai lakukan, teman-teman silakan mulai melakukan pembagian tugas. Nah, jadi teman-teman berdiskusi dan juga berkoordinasi, lagi-lagi kuncinya koordinasi ya, berkoordinasi dengan pegawai yang ada di SKB teman-teman, kemudian melakukan pembagian tugas untuk mata pelajaran. Nah, ini juga penting. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui mata pelajaran apa yang diberikan kepada teman-teman untuk diampu, jadi teman-teman nanti sudah mulai bisa membuat silabus dan juga RPP untuk melaksanakan pembelajaran. Dan misalnya kalau di SKB teman-teman itu juga membutuhkan wakil kepala, itu juga bisa teman-teman dari pamong belajar karena statusnya PNS itu biasanya lebih diutamakan ya dibandingkan yang non PNS. Ya walaupun sekarang masih statusnya CPNS, tapi kan nanti kedepannya untuk sebagai seorang PNS. Jadi teman-teman itu bisa mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya di SKB-nya butuh wakil kepala, itu silahkan dibuat misalnya wakil kepala untuk bagian kurikulum, atau wakil kepala bidang peserta didik, atau wakil kepala bidang sarana dan prasarana, atau wakil kepala bidang kemitraan atau kerjasama. Nah, itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKB teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman 3 hal yang teman-teman bisa lakukan di saat sekarang teman-teman baru mulai masuk dan mungkin teman-teman masih bingung apa yang bisa dikerjakan. Mungkin 3 hal tersebut bisa membantu teman-teman. Kemudian pertanyaan kedua yang teman-teman tanyakan itu adalah kapan sih Mas Hairul itu biasanya akan ada pelatihan bagi pamong belajar baru. Nah, jadi saya mengerti bagaimana kebingungan teman-teman ketika teman-teman baru pertama kali masuk dan masih bingung gitu ya apa yang harus dipelajari dan sebagainya karena untuk pengetahuan sebagai pamong belajar itu sendiri masih kurang gitu. Namun sebenarnya teman-teman tidak perlu terlalu khawatir karena sebenarnya ini tidak hanya dialami oleh teman-teman CPNS pamong belajar, tetapi teman-teman CPNS lain pun juga pasti merasakannya ketika baru pertama kali masuk dan itu masih bingung gitu apa yang harus dilakukan. Kemudian pengetahuan tentang jabatannya itu sendiri juga masih belum terlalu banyak. Namun nanti seiring berjalannya waktu, itu teman-teman tentunya pasti akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pengetahuan teman-teman juga semakin bertambah. Saya pun awal-awal juga kemarin masih bingung gitu, pamong belajar ini apa yang bisa saya lakukan gitu dan tugasnya itu ngapain aja. Tapi seiring berjalannya waktu, mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, akhirnya mendapatkan pengetahuan yang mana itu berguna untuk kita nanti menjalankan tugas kita sebagai pamong belajar. Untuk pelatihannya itu sendiri, itu biasanya teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah teman-teman biasanya ada mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi pendidik pada pendidikan non formal ini. Jadi biasanya selain guru, itu ada bimbingan teknis untuk para pendidik di bidang non formal ini. Jadi biasanya nanti silakan teman-teman tunggu apakah nanti dari Dinas Pendidikannya ada memberikan pelatihan atau seperti apa. Kalaupun tidak, biasanya dari
Balai Pengembang PAUD Dikmas Provinsi atau BP PAUD Dikmas Provinsi itu juga biasanya ada mengadakan BIMTEK yang ada hubungannya dengan pengembangan kompetensi bagi pendidik di bidang pendidikan non formal ini. Salah satunya yaitu bagi teman-teman pamong belajar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, biasanya nanti seiring berjalannya waktu akan ada pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan sehingga teman-teman bisa mengikuti. Dan kalau sekarang itu sebenarnya juga banyak ya teman-teman webinar yang teman-teman bisa ikuti yang mana ada hubungannya dengan bidang non formal. Kalaupun itu misalnya bidang formal, yaitu lebih diutamakan kepada guru, teman-teman juga sebenarnya bisa mengambil beberapa hal, karena ini sama-sama dunia pendidikan, dan salah satu tugas utama kita juga ada kegiatan belajar mengajar, jadi teman-teman tetap bisa untuk ikut pada webinar yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan, yang mana itu tentunya nanti juga akan memberikan dampak positif atau pengetahuan yang baik bagi teman-teman tentang pendidikan. Apalagi ya seperti saya yang awal mulanya itu bukan dari bidang pendidikan dan sekarang terjun ke bidang pendidikan. Jadi memang kita harus banyak-banyak belajar. Kita sebenarnya bisa belajar dari manapun. Jadi ketika misalnya ada peluang, ada webinar, silakan teman-teman ikuti gitu ya. Kemudian teman-teman juga kalau misalnya ingin menambah beberapa pengetahuan terkait pendidikan non formal ini, teman-teman bisa membaca blognya Pak Fauzi Eko Pranyono. Nah, di blognya Pak Fauzi ini banyak membahas hal-hal tentang pendidikan non formal. Nanti bagi teman-teman yang ingin membaca blog beliau, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi silakan nanti teman-teman berkunjung ke blog beliau, atau kalau misalnya teman-teman ingin subscribe YouTube-nya Pak Fauzi juga bisa. Nanti saya sertakan juga linknya di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan beberapa video dari beliau yang juga membahas beberapa terkait pendidikan non formal ini. Kemudian pertanyaan ketiga yang teman-teman tanyakan itu adalah terkait SKP atau sasaran kinerja pegawai untuk pamong belajar. Nah, ini cara membuatnya seperti apa sih? Nah, jadi begini teman-teman. Kalau dari pengalaman saya untuk pembuatan SKP itu, dulu awal mulanya kami diarahkan oleh bagian analis kepegawaian di Dinas Pendidikan. Jadi kami diminta untuk datang, kemudian kami diajarkan cara membuat SKP. Nah, untuk SKP pamong belajar itu sendiri sesuaikan dengan tugas-tugas yang teman-teman akan kerjakan selama setahun ke depan. Tugas pamong belajar apa? Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal. Ada 3 tugas utama sebagai seorang pamong belajar, yaitu kegiatan belajar mengajar, kemudian pengkajian program, dan juga pengembangan model. Nah, kemudian nanti teman-teman kalau mau tahu persisnya atau detailnya seperti apa, teman-teman silahkan download Permenpan nomor 15 tahun 2010. Jadi di situ ada rincian tugas utama dari pamong belajar dan juga ada subunsur beserta poin-poin kegiatannya. Nah, poin-poin kegiatan itulah yang teman-teman masukkan nanti di SKP teman-teman. Jadi nanti di SKP tersebut teman-teman silakan masukkan butir-butir kegiatan yang teman-teman akan laksanakan selama setahun ke depan. Nah, itu untuk kegiatan belajar mengajar itu sendiri, kegiatannya tuh ada beberapa gitu ya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penilaian. Jadi ada beberapa butir kegiatannya yang teman-teman nanti bisa masukkan di sana. Kemudian kalau pengkajian program itu ada perencanaan dan juga pelaksanaan, sedangkan untuk pengembangan model itu juga ada perencanaan dan juga pelaksanaan. Nah, nanti teman-teman silahkan sesuaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang teman-teman ingin lakukan selama setahun ke depan. Dan ini biasanya juga berdasarkan persetujuan dari kepala SKB teman-teman. Nah, jadi teman-teman setelah membuatnya atau sebelum membuatnya juga boleh nanti koordinasi dengan kepala. Karena biasanya juga kan kepala sudah pernah membuat SKP ya. Jadi teman-teman bisa meminta contoh SKP dari kepala ini sebagai referensi untuk teman-teman membuat SKP tersebut. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar atau boleh juga DM di akun Instagram saya im.hasa. Dan yang terakhir, jadi ini lebih ke curhat sih sebenarnya. Jadi ada salah seorang teman pamong belajar dari daerah lain yang bertanya kepada saya atau bercerita kepada saya terkait pamong belajar ini. Jadi ia merasa bahwa kok kayaknya pamong belajar ini tuh dianaktirikan ya karena berada di pendidikan non formal, berbeda dengan mereka-mereka yang guru gitu.
Kalau saya pribadi sih, menurut saya, apakah kita menjadi guru atau kita menjadi pamong belajar, saya rasa itu sama-sama baik ya teman-teman. Karena kita memberikan ilmu seperti yang teman-teman ketahui, terutama bagi kita yang beragama Islam. Ketika kita sudah meninggal pun, itu ada 3 amal yang pahalanya terus mengalir, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah atau sedekah jariah kita. Nah, ketika kita memberikan ilmu yang bermanfaat pada orang-orang dan ilmu tersebut dapat digunakan oleh orang lain untuk kebermanfaatan yang lebih baik, untuk peningkatan kualitas hidupnya, untuk perbaikan masa depannya, insya Allah itu ilmu yang kita berikan juga akan terus mengalir. Jadi ketika kita mendapatkan jabatan seorang pamong belajar, justru kita harus menunjukkan bagaimana kualitas kita, bagaimana kita bisa membawa perubahan yang lebih baik, kita bisa mengembangkan SKB kita, dan sehingga nanti bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Memang kalau misalnya berbicara terkait kesejahteraan, mungkin ini memang berbeda ya. Kalau di daerah saya sendiri itu, pamong belajar itu mendapatkan penghasilan yang sedikit lebih dibandingkan teman-teman yang bekerja sebagai guru. Tetapi kalau dari cerita si teman ini, sepengetahuan dia untuk di daerahnya itu justru guru yang lebih tinggi dibandingkan pamong belajar. Ya mungkin itu kembali ke kebijakan masing-masing daerah lagi ya. Namun itu tadi saya berpesan kepada teman-teman, dimanapun kita ditempatkan, selagi kita bisa terus menunjukkan kualitas kita, insya Allah jalan kita ke depannya juga akan lebih baik lagi. Jadi percaya saja, dimanapun berlian ditempatkan, walaupun itu di parit sekalipun, ya akan dapat tetap terus bersinar. Jadi teman-teman, terus saja berpikir positif, terus lakukan yang terbaik, terus tunjukkan kualitas dari teman-teman. Ya, mungkin ini adalah beberapa jawaban yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau menghubungi di sosmed saya, silahkan. Nanti ketika saya memang bisa membantu teman-teman, insya Allah akan saya bantu. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!